Malam itu hujan deras mengguyur kota kecil di Jawa Tengah saat Dimas berdiri gemetar di depan pintu rumah orang tuanya, tas lusuh di bahu dan air mata mengalir deras. "Kamu bukan anakku lagi. Pergi dari sini, dasar laki-laki tidak normal," teriak ayahnya setelah menemukan bukti cinta Dimas kepada pria tetangga, sebuah pengkhianatan yang menghancurkan segalanya. Tak ada yang menyangka, 20 tahun kemudian pria yang sama itu akan kembali ke kota itu bukan sebagai pengemis, melainkan sebagai wali kota terpilih yang siap mengguncang ondasi masyarakat. Dimas Wijaya berjalan tertatih di bawah guyuran hujan deras yang seolah ikut menangisi nasibnya. Jalan tanah di depan rumah kayu tua itu sudah berlumpur, tapi langkahnya tetap maju meski hati seperti diremas. Ayahnya, Pak Hadi, seorang guru yang disegani di Kota Harapan, berdiri di teras dengan tangan mengepal. Ibu Dimas, Bu Siti, hanya bisa menangis di belakang pintu tanpa berani keluar. "Kamu sudah mempermalukan keluarga ini, Dimas. Semua orang tahu sekarang." Tetangga bisik-bisik, "Masjid sudah ramai dibicarakan," kata ayahnya dengan suara yang pecah karena marah dan kecewa. Dimas ingat betul bagaimana semuanya bermula. Tadi sore, Budi, sahabat masa kecil sekaligus cinta pertamanya, datang ke rumah dengan wajah pucat. Mas Dimas. Ayahku memaksa saya cerita semuanya. Saya takut," katanya sambil menunduk. Pengkhianatan itu seperti pisau yang menusuk dada. Mereka berdua baru saja merencanakan masa depan diam-diam, bertemu di belakang gudang padi setiap malam, berbagi mimpi tentang hidup bebas di kota besar. Tapi sekarang, semuanya hancur. Dimas mengangguk pelan, suaranya hampir hilang. "Saya mengerti, Pak. Saya akan pergi malam ini juga." Ia memeluk ibunya sebentar di dapur, merasakan tubuh Bu Siti yang gemetar. "Makan Dimas, Bu." Dimas tidak pernah ingin menyakiti ibu. Bu Siti hanya bisa mengangguk sambil menahan isak. "Hati-hati di Jakarta, Nak. Jangan lupa doa." Tas ransel berisi beberapa baju dan uang tabungan Rp500.000 itu terasa sangat ringan dibanding beban di dada Dimas. Ia naik bus malam menuju Jakarta, duduk di kursi belakang sambil memandang kota kecilnya yang perlahan menghilang di balik kaca berembun. Sepanjang perjalanan, pikirannya berputar. Mengapa Tuhan menciptakannya seperti ini? Mengapa cinta yang tulus harus dibenci? Di Jakarta, Dimas tiba pagi-pagi buta dengan badan pegal dan perut lapar. Ia berjalan tanpa tujuan di stasiun Gambir, mencari tempat menginap murah. Malam pertama ia tidur di bangku taman, dikelilingi gelandangan lain. Besoknya, ia mencoba melamar pekerjaan sebagai pelayan di sebuah warung makan sederhana di kawasan Tanah Abang. "Kamu kelihatan pintar, tapi jangan bawa masalah," kata pemilik warung Pak Joko. Dimas tersenyum pahit. Ia tahu, di kota besar ini, orang-orang seperti dia masih harus menyembunyikan diri. Hari-hari berlalu dalam rutinitas berat. Pagi bekerja, malam belajar otodidak di perpustakaan umum. Ia membaca buku tentang psikologi dan hukum, berharap suatu hari bisa mengubah nasibnya. Tapi setiap malam, kenangan tentang Budi dan kata-kata ayahnya datang lagi, membuatnya menangis sendirian di kamar kos sempit. "Apakah aku salah karena mencintai sesama?" gumamnya pada dirinya sendiri. 1 bulan kemudian, Dimas bertemu dengan seorang relawan lesmi yang bernama Rea Rahman. Rea, pria berusia 28 tahun dengan senyum hangat dan mata penuh pengertian, datang ke warung untuk kampanye hak asasi. Mereka berbincang lama malam itu. Rea mendengar cerita Dimas tanpa menghakimi. "Kamu tidak sendirian, Dimas. Banyak yang seperti kita di sini," katanya pelan. Itu adalah awal dari pertemanan yang lambat laun tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tapi Dimas masih ragu. Ia takut jatuh cinta lagi, takut dikhianati lagi. Di akhir bulan pertama di Jakarta, Dimas sudah punya tabungan kecil dan rencana untuk kuliah malam. Ia berjanji pada diri sendiri, suatu hari ia akan kembali ke Kota Harapan bukan untuk meminta maaf,
tapi untuk membuktikan bahwa dirinya layak dihargai. Hujan masih turun di luar jendela kosnya, tapi kali ini ada sedikit cahaya harapan di ujung sana. Tahun pertama di Jakarta berlalu seperti badai yang perlahan reda. Dimas bekerja keras dari pagi hingga malam, naik dari pelayan menjadi supervisor di warung Pak Joko. Uangnya dikirim sedikit ke ibunya secara diam-diam lewat tetangga. "Jangan bilang ayahmu," pesan Bu Siti dalam surat balasan yang singkat. Rea semakin sering datang ke warung, membawa buku atau sekadar mengobrol. "Kamu punya bakat memimpin, Dimas. Jangan buang itu," katanya suatu malam saat mereka berjalan di pinggir Kali Ciliwung. Dimas merasa nyaman di sisi Rea. Pria itu berbeda dengan Budi. Rea dewasa, sabar, dan selalu mendukung tanpa memaksa. Perlahan, perasaan cinta mulai tumbuh lagi di hati Dimas, tapi ia menahannya. "Aku takut, Re. Kalau ini gagal lagi, aku takut tak bisa bangkit." Aku Dimas suatu sore di taman kota. Rea memegang tangannya pelan. "Cinta bukan tentang takut, Dim, ini tentang memilih untuk percaya lagi." Mereka resmi berpacaran setelah 6 bulan pertemanan. Hidup mereka sederhana, tinggal bersama di kos kecil di Menteng, bekerja keras, dan saling menguatkan saat masyarakat sekitar mulai curiga. Suatu hari, ada tetangga yang berbisik-bisik. "Dua cowok tinggal serumah, aneh ya?" Tapi Dimas dan Rea belajar mengabaikan. Dimas mulai kuliah malam jurusan hukum di universitas swasta. Rea yang bekerja di LSM Hak Asasi memperkenalkan Dimas pada dunia advokasi. "Kita bisa ubah Indonesia pelan-pelan, mulai dari diri sendiri," kata Rea. Konflik datang saat Dimas menerima telepon dari adiknya, Rina. "Mas, ayah sakit. Ibu bilang pulanglah sebentar." Dimas ragu. "Aku takut mereka tolak aku lagi, Rin." Rina menangis di telepon. "Tapi Mas, ibu kangen." Akhirnya Dimas pulang diam-diam selama 2 hari, hanya bertemu ibu dan adik di rumah tangga. Ayahnya masih menolak bicara. "Kamu sudah mati buat keluarga ini," katanya lewat pintu tertutup. Dimas pulang ke Jakarta dengan hati lebih berat, tapi Rea ada di sana menunggu. "Kita bangun keluarga kita sendiri," bisik Rea sambil memeluknya. Tahun-tahun berikutnya, Dimas lulus cum laude. Ia bergabung dengan Irma Hukum kecil yang fokus pada hak minoritas. Karirnya naik cepat. Rea pindah kerja ke perusahaan swasta. Mereka pindah ke apartemen kecil di Sudirman. Tapi tekanan masyarakat tetap ada. Suatu malam, ada raya di taman tempat mereka biasa jalan. Dimas hampir ditangkap karena berkelakuan aneh. Rea menyelamatkannya dengan akal sehat. "Ini yang membuat aku ingin berubah, Re. Bukan lari, tapi hadapi," kata Dimas. Mereka mulai aktif di komunitas diam-diam, membantu anak muda gay yang kabur dari kampung. Dimas merasa semakin kuat. Cinta mereka semakin dalam, penuh pengertian. Di tahun ke-10, Dimas diangkat menjadi mitra junior di Irma. Ia mulai berpikir besar, politik. "Kalau aku bisa jadi pemimpin, aku bisa lindungi orang seperti kita," katanya pada Rea. Rea tersenyum bangga. "Aku dukung kamu, apapun itu." Tapi di balik itu, Dimas masih sering bermimpi buruk tentang hari pengusiran dulu. Ia tahu perjalanan baru saja dimulai. 10 tahun di Jakarta membuat Dimas menjadi pria yang berbeda. Jas rapi, senyum percaya diri, tapi di dalam dada masih ada luka lama. Irma Hukumnya berkembang, klien semakin banyak dari kalangan aktis dan pebisnis kecil. Dimas sering mewakili kasus diskriminasi, meski harus hati-hati agar nama baiknya tidak tercoreng. Rea, kini manajer di perusahaan teknologi, selalu menjadi sandaran. "Kamu sudah jauh, Dim, jangan biarkan masa lalu mengikatmu," kata Rea suatu malam saat mereka makan malam di balkon apartemen. Tapi masa lalu datang lagi. Bu Siti sakit parah. Dimas terpaksa pulang lagi, kali ini dengan Rea menunggu di hotel luar kota.
Ayahnya masih diam, tapi saat melihat Dimas membayar biaya rumah sakit, Pak Hadi hanya mengangguk pelan. Terima kasih, katanya singkat. Itu cukup untuk Dimas. Kembali ke Jakarta, Dimas memutuskan masuk politik. Ia bergabung dengan partai kecil yang progresi, mulai dari tingkat kecamatan. Kampanye pertama berat. Ada yang menyerangnya diam-diam karena rumor orientasi seksual. Ini bukan tentang aku, tapi tentang perubahan, katanya dalam pidato kecil di depan pemuda Jakarta. Rea mendampingi di belakang panggung. Persahabatan lama dengan teman-teman aktivis membantunya naik. Di tahun ke-15, Dimas menjadi anggota PERDKI. Ia usulkan undang-undang perlindungan minoritas di tingkat daerah. Banyak yang menentang, tapi banyak juga yang diam-diam mendukung. Konflik terbesar datang saat Budi, cinta pertama, muncul lagi. Budi kini menikah, punya anak, tapi datang ke kantor Dimas meminta bantuan hukum. Mas, saya menyesal dulu. Saya takut waktu itu, kata Budi dengan suara gemetar. Dimas memakan, tapi hatinya tetap sakit. Kamu sudah bahagia sekarang, Budi. Aku juga, jawabnya. Rea tahu cerita itu dan memeluk Dimas malam itu. Kamu kuat karena kamu memilih maju. Karir politik Dimas terus menanjak. Ia pindah ke Partai Nasional, menjadi calon legislatif. Kampanye di televisi lokal membuat namanya dikenal. Tapi di balik layar, ada tekanan besar. Beberapa rekan partai tahu rahasianya dan mengancam akan membocorkan. Dimas menghadapi dengan kepala tegak. Kalau harus jatuh karena jati diri, biarlah. Tapi aku tak akan bohong lagi. Rea bangga. Mereka merayakan ulang tahun hubungan mereka yang ke-15 dengan makan malam sederhana. Kamu adalah wali kota hatiku, canda Rea. Dimas tertawa. Tapi di dalam, ia sudah merencanakan langkah besar, mencalonkan diri sebagai wali kota Kota Harapan, kampung halamannya. Aku harus kembali, Re. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk perbaiki. Rea mengangguk. Aku ikut kemanapun kamu pergi. Keputusan Dimas untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Kota Harapan mengguncang hidup mereka. Ia mundur dari pindah sementara ke kota kecil itu dengan Rea. Kampanye dimulai pelan. Dimas datang dengan program pendidikan, kesehatan dan ekonomi hijau. Kota Harapan harus maju tanpa meninggalkan siapapun, katanya dalam pidato pertama di alun-alun. Warga terkejut melihat Dimas Wijaya, anak yang dulu diusir, kini kembali dengan jas rapi dan senyum tenang. Ayahnya, Pak Hadi, menonton dari kejauhan tanpa bicara. Ibu dan adiknya mendukung diam-diam, saingan utama Dimas adalah calon incumbent yang konservatif. Kampanye hitam mulai beredar, Diagai, tidak pantas pimpin kota Islami. Dimas tidak menyangkal, tapi juga tidak mengungkan. Ia fokus pada isu nyata, membangun sekolah gratis, memperbaiki irigasi sawah. Rea bekerja di belakang layar, mengatur strategi. Kamu bukan kandidat biasa, Dim, kamu simbol harapan bagi yang tersembunyi, kata Rea. Konflik muncul saat Budi datang lagi, kali ini sebagai relawan saingan. Mas, saya dipaksa. Makan. Dimas memakan lagi, tapi kali ini ia belajar batas. Pertemuan dengan ayahnya terjadi secara tak sengaja di pasar. Kamu masih ingat jalan pulang, tanya Pak Hadi dingin. Dimas menjawab tenang, saya pulang untuk semua orang, Pak. Termasuk ayah. Suasana kampanye semakin panas. Ada demonstrasi kecil menentang Dimas. Tapi semakin banyak pemuda dan perempuan yang mendukung karena programnya nyata. Rea hampir menyerah suatu malam. Aku khawatir kamu terluka lagi. Dimas memeluknya. Kita sudah lewati lebih buruk. Hari pemilu tiba. Dimas menang tipis, 52% suara. Malam kemenangan ia berdiri di balkon Balai Kota Baru, memandang kota kecil yang dulu mengusirnya. Rea berdiri di samping, tangan mereka saling genggam. Selamat, Pak Wali Kota, bisik Rea.
Dimas tersenyum. Kita baru mulai, Re. Menjadi wali kota bukan akhir, tapi awal ujian baru. Dimas langsung bekerja, membuka pusat konseling kesehatan mental, membangun pasar modern, dan program beasiswa untuk anak miskin. Warga mulai berubah pandangan. Anak-anak muda datang minta oto. Tapi keluarga besar masih ragu. Ayahnya akhirnya datang ke balai kota suatu hari. Kamu buktikan aku salah, nak. Itu kata pertama yang hangat setelah 20 tahun. Dimas menangis pelan. Terima kasih, Pak. Rea menjadi penasihat tak resmi, membantu program sosial. Cinta mereka semakin kuat meski tetap rahasia di depan publik. Konflik datang lagi saat ada skandal kecil, seorang pegawai balai kota menyebar rumor tentang gaya hidup wali kota. Dimas hadapi dengan transparan dalam rapat terbuka. Saya manusia biasa. Yang penting kerja saya untuk kota ini. Dukungan warga semakin besar. Suatu malam, Dimas dan Rea jalan di taman kota yang baru dibangun. Ini rumah kita sekarang, kata Dimas. Rea tersenyum. Selama bersamamu, dimanapun adalah rumah. Dimas mulai reformasi besar, undang-undang lokal melindungi kelompok rentan, termasuk komunitas minoritas. Banyak yang protes, tapi hasilnya terlihat, angka putus sekolah turun, ekonomi naik. Keluarga besar mulai datang ke acara resmi. Adiknya Rina bangga. Mas adalah pahlawan. Tapi ada pengkhianatan kecil dari rekan lama yang iri. Dimas belajar memakan lagi. Di akhir tahun pertama jabatan ia merasa lengkap. Cinta, keluarga, dan kota yang dulu menolaknya kini memeluknya. Tahun kedua sebagai wali kota, Dimas fokus warisan, membangun pusat seni dan budaya yang terbuka untuk semua. Kota Harapan berubah jadi contoh toleransi di Jawa Tengah. Rea dan Dimas akhirnya punya rumah kecil di pinggir kota, tempat mereka bisa bebas. Suatu sore, mereka duduk di teras sambil memandang sawah. Kamu sudah capai segalanya, Dim, kata Rea. Dimas memeluknya erat. Karena kamu yang selalu ada. Ayahnya kini sering berkunjung, bahkan bercerita tentang masa lalu dengan nada menyesal. Aku takut waktu itu, nak. Makan ayah. Dimas memeluk ayahnya untuk pertama kali setelah 20 tahun. Sudah lupakan, Pak. Kita mulai baru. Kota merayakan ulang tahun Dimas dengan estial besar. Warga datang berbondong-bondong. Di panggung, Dimas berpidato singkat, kota ini milik kita semua, apapun latar belakang kita. Malam itu, di rumah, Rea memberikan cincin sederhana. Kita tidak perlu sah di mata negara, tapi di hati kita selamanya. Dimas menerima dengan air mata bahagia. Perjalanan panjang dari pengusiran hingga kepemimpinan mengajarkan Dimas satu hal, kekuatan sejati lahir dari penerimaan diri. Kota Harapan kini lebih cerah, dan hatinya pun demikian. Apakah masa lalu yang penuh penolakan dapat dihapus sepenuhnya oleh kesuksesan dan cinta di masa depan? Benar atau salah?